buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, ayah, bunda, abang, kakak semuanya? Boleh direspon di kolom chat ya. Barangkali suaranya tidak terdengar jelas. Oke, belum ada yang jawab nih, jangan-jangan nggak kedengeran. Oh, Pak Luki Gresik. Sudah jelas ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah masih berikan begitu banyak nikmat untuk kita semuanya. Nikmat sehat, masih bisa melihat ayah bunda semuanya, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa berbicara, anggota badan masih bisa, ya tentunya mungkin ayah bunda semuanya baru sholat subuh ya, masih bisa berdiri tegak gitu ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya untuk kita semuanya sehingga kita bisa menjadi lebih dekat sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, abang kakak semuanya, apa kabar? Sehat-sehat? Oke. Siap. Yang masih off cam ibu Ima ya, ibu Ima karena lagi ngurus anak boleh ya, nggak apa-apa. Kalau yang ada unsur syah ini boleh ya, nggak off cam. Kalau nggak off cam juga. Tapi kalau tidak ada unsur syah boleh mau di on cam ya. Lebih bagus. Karena biasanya kalau nggak open cam itu entah lagi bersih-bersih gitu ya. Kadang kurang fokus gitu. Ya. Tapi ya ayah benar semuanya ya, semoga ayah benar dimanapun bisa menyimak dengan baik sehingga pada pagi hari ini kita bisa dapat begitu banyak ilmu dari guru kita yang insya Allah nanti akan menyampaikan. Dan ayo bunda semuanya boleh ya di uh, namanya underscore dari mana? Coba ada dari mana aja? Sekarang wah ada Pak Denny dari Garut, wah dia mah balad ya, sami-sami orang Sunda. Ada Pak Hasan dari Maluku, ya ada Pak Tatang, ini dari mana ya Pak Tatang? Pak Tatang dari Bandung, ah, sami wae orang Sunda ya. Ada Bu Astri dari Jakarta, ya agak
dari Kebon Jeruk, ada dari Nganjuk, ada dari mana lagi nih? Dari Lampung, ada dari Tangsel. Ah, coba-coba yang dari Kalimantan, dari Sulawesi. Biasanya ada yang hadir juga biasanya dari Jepang juga kalau kemarin ya ada hadir dari Jepang. Ya, intinya dimanapun Bunda berada, mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah lancarkan rezekinya, lancarkan bisnisnya. Karena pagi hari ini kita akan belajar tentang bisnis dari pakar ekonomi dan bisnis syariah. Ya, insya Allah ya. Baik, Ayah Bunda semuanya. Tapi sebelum itu boleh ya, Ayah Bunda semuanya. Link ini, kajian ini boleh di-share ke siapapun. Jadi silakan Ayah Bunda semuanya yang mau ngajak keluarganya, tetangganya, atau mau mengajak teman-teman alumni SMP, SMA gitu. Silakan di-share dulu ya. Silakan di-share biar semakin banyak orang yang dapat ilmu ini. Ya, silakan di-share ke teman-teman dan siapapun itu. Pokoknya ini totally free, gratis ya buat Ayah Bunda semuanya. Dan Ayah Bunda semuanya, ingatkan juga bagi ibunda semuanya yang mau berinfak, yang mau melaksanakan infak subuh, boleh juga kalau menitipkannya di Masjid Asia Indonesia, silakan langsung ke nomor rekening yang sudah tertera. Wah, ada guru saya juga nih di sini, ada Pak Fajar ya dari Tasik, Masya Allah. Barakallah, barakallah. Ya, salam buat teman-teman di Tasik ya. Baik, Ayah Bunda semuanya, langsung saja karena guru kita sudah hadir, langsung saja kita sapa guru kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, Ustaz, pagi hari ini kita akan belajar apa nih, Ustaz? Di spill dulu kira-kira materi selama pagi ini nih kajiannya membahas tentang apa, Ustaz? Iya, kita insya Allah akan bahas seputar pentingnya di dalam berbisnis harus tahu tentang fikih muamalah supaya bisnis kita itu berkah, diterima oleh Allah. Nanti kalau menjadi harta itu nanti kita konsumsi juga adalah harta yang halal. Nanti kalau kita infakkan juga merupakan harta yang halal. Kalau kita nafkahkan untuk anak istri juga harta yang halal sehingga semuanya menjadi berkah. Nah, kira-kira begitu. Masya Allah. Ya, sepertinya ini sangat-sangat penting karena biasanya kalau orang berbisnis ya, Ustaz ya, mungkin yang pertama kalau mau belajar itu belajarnya tentang gimana ilmu marketing, gimana ilmu manajemen gitu. Tapi nggak diajarin dulu, nggak belajar dulu fikihnya itu kayak gimana gitu. Langsung ke marketingnya, ke manajemennya, SDM-nya lah, apanya gitu. Tapi kalau fikih itu kayaknya agak kelewat nih. Ini kayaknya ya justru yang penting malah ini ya Ustaz ya. Iya, Insya Allah. Baik, iya, benar semua. dua-duanya penting tapi memang urutannya itu harus tahu fikih dulu, baru belajar tentang manajemen bisnis misalnya. Jadi harus urut ya, jangan terbalik. Ya, jadi jangan marketing dulu, manajemen bisnis yang kayak gitunya, baru fikih bukan. Tapi harusnya fikih dulu, baru manajemen yang lainnya. Seperti itu Ustaz ya. Iya, insya Allah. Masya Allah. Baik, benar semuanya udah siap ya. Siap, benar semuanya. Sebelum kita masuk ke gurunda kita, Ustaz Chandra, kita lihat video berikut ini. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل
طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Baik, Ramadan Recharge dipersembahkan oleh Ruang Asa dan Masjid Asa Indonesia. Baik, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan langsung saja kepada gurunya kita Ustaz Chandra Falyatafadhal mashkuran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ta'lim. Insya Allah kita akan bersama-sama untuk belajar agama Allah, khususnya berkaitan dengan bisnis ya, bisnis syariah. Nah, tema hari ini adalah kita akan mengkaji urgensi belajar fikih muamalah. Pentingnya kita harus tahu fikih muamalah. Baik, kita langsung masuk ke materi. Urgensi fikih muamalah atau pentingnya kita belajar fikih muamalah sebelum berbisnis ya. Tadi sudah disampaikan bahwa jangan sampai kita itu melakukan bisnis tapi belum tahu ilmunya. Apalagi bisnis kita sudah berkembang, bisnis kita sudah besar, kemudian baru belajar fikih muamalah. Khawatirnya apa? Nanti kalau sudah besar ternyata bisnis kita salah. Bisnis kita menyimpang. Bisnis kita tidak sesuai syariah. Nah, itu untuk memperbaiki sangat sulit. Kalau sudah besar, sudah mapan, harus dirombak lagi. Ini kan bisa membuat bisnis kita itu kocar-kacir ya, karena sudah mapan. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan bisnis, termasuk yang sudah berjalan, ya tidak ada kata terlambat. Sebelum kita meninggal dunia, maka kita harus tetap belajar tentang fikih muamalah dalam bisnis. Nah, karena kita belajar urgensinya ya, pentingnya. Ya, ini seperti pengantar ya, pengantar sebelum kita belajar fikih muamalah. Nah, kenapa kita harus belajar fikih muamalah sebelum berbisnis? Yang pertama ada peringatan dari Rasul. Melalui hadis yang sebenarnya ini sudah disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu. Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Yang artinya kurang lebih, ya'ti 'alan nasi zamanun. Sungguh akan datang kepada semua manusia itu suatu zaman. Jadi akan datang satu zaman, satu masa di mana semua manusia itu keadaannya, kata Nabi, la yubalil mar'u. Mereka sudah tidak peduli lagi ma akhadha minhu, apa-apa yang diperolehnya itu, apa-apa yang diambilnya itu, aminal halali, aminal harami. Apakah itu dari yang halal, ataukah dari yang haram. Tadi sudah disinggung, kayaknya zaman itu adalah zaman di mana sekarang kita ini hidup. Di mana orang sudah nggak peduli lagi halal haram. Yang dikejar apa? Yang penting cuannya banyak. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan bisnis, kalau janjinya itu bisa menghasilkan juta-jutaan, miliar-miliaran, laris manis, rebutan, ingin belajar bisnis. Tapi kalau ditawari, mari kita belajar bisnis syariah, sepi, sunyi, tiada yang menemani. Kenapa? Sudah tidak peduli lagi halal haram. Yang dikejar apa? Banyaknya perolehan, banyaknya pendapatan, keuntungan yang besar.
Itulah yang dikejar manusia sekarang, termasuk umat Islam, sudah nggak peduli lagi halal haram. Yang kedua, ada peringatan dari Rasul juga, ini lebih mengerikan lagi apa? Nabi mengingatkan, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya'kulunar riba, famalam ya'kulhu asobahu min ghubarihi. Ya'ti 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang kepada manusia itu suatu zaman. Ini mirip tadi ya. Akan datang suatu zaman, suatu masa, di mana semua manusia itu ya'kulunar riba. Semua manusia itu memakan riba. Tentu termasuk orang Islam. Ini mengerikan sekali. Famalam yakulhu, kalau ada yang tidak makan riba, ada yang ngaku-ngaku tidak makan riba, asobahu min ghubarihi. Dia akan terkena debu-debunya riba. Masya Allah, Masya Allah. Ini lebih mengerikan lagi. Semua manusia terlibat riba. Kalau ditanya, kebetulan kalau saya ketemu pebisnis muslim ya, pengusaha muslim. Siapa yang nggak pernah terlibat riba? Nggak ada yang berani tunjuk jari. Siapa yang nggak pernah terlibat riba? Tolong tunjuk jari. Nggak ada yang berani tunjuk jari. Itu menandakan apa? Hampir semua pengusaha muslim sekarang terlibat riba. Masya Allah. Terus kalau ditanya kenapa? Sudah tahu riba haram, kok masih mengambil riba? Mungkin jawabannya, ya haram-haram dikit kan tidak apa-apa. Situasinya memang sudah gitu. Semua orang juga melakukan. Haram-haram dikit nggak apa-apa. Nah ini yang membahayakan. Kenapa? Kalau mau kita timbang-timbang ya, sama-sama dosa. Sejauh saya belajar agama ini, riba ini termasuk dosa yang sangat amat besar sekali. Kita tahu banyak dosa-dosa besar ya. Dosa besar misalnya berzina, itu dosa besar. Mencuri itu dosa besar. Membunuh apalagi itu dosa sangat besar. Tapi dosa riba ini juga nggak kalah besarnya. Salah satunya bisa kita lihat dari sebuah hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamur riba yakulhur rajulu wa huwa ya'lamu asaddu min sitatin wa salasina zanzatan. Rasul bersabda, dirhamur riba, 1 dirham dari riba. Coba sekarang kita nilai 1 dirham itu berapa? Paling cuma 60.000 atau 70.000. Ya'kulur rajulu, yang dimakan seseorang. Wa huwa ya'lamu, dan dia tahu bahwa itu adalah riba. Asaddu min sitatin wa salasina zanzatan. Dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Masya Allah. Kita tahu bahwa berzina itu dosa besar. Tapi ternyata riba cuma 1 dirham, ya kira-kira 60.000 atau 70.000, dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada hadis lagi berikutnya. Nabi bersabda, ar-riba salah sata wa sab'una baban. Aisaruha mislu ayyang kihar rajulu ummahu. Ar-riba, dosa riba itu salah sata wa sab'una baban. Ada 73 tingkatan. Berarti mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Paling tinggi tingkatan yang ke-73. Terus yang paling rendah, kata Nabi, aisaruha, tingkatan yang paling rendah, mislu ayyang kihar rajulu ummahu. Seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri.
Masya Allah, Masya Allah. Ini lebih berat lagi. Masya Allah. Berzina itu sudah dosa yang sangat besar. Apalagi berzina dengan ibu kandungnya sendiri itu sangat amat besar sekali. Tapi itu masih disebut oleh Rasul dosa yang paling rendah, dosa yang paling ringan dari dosa riba. Terus yang paling tinggi puncaknya apa? Disebut dalam Quran. Dosa yang paling tinggi disebut dalam Quran. Apa? Penutup Al-Baqarah 275. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Masya Allah. Wa man 'ada, barang siapa yang mengulangi mengambil riba. Sudah tahu riba haram, ngeyel terus, ngotot terus. Nggak mau bertobat. Menolak haramnya riba, menolak bunga bank itu tidak haram, bunga bank itu halal. Ngeyel terus. Menolak haramnya riba, tidak mau bertobat, terus mengulang-ulang mengambil riba, faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun. Dan mereka akan kekal di dalam. Masya Allah, itu mungkin yang disebut Rasul tingkatan dosa riba yang paling tinggi itu apa? Bisa masuk neraka selama-lamanya. Masya Allah. Tidak ada dosa yang lebih berat dari masuk neraka selama-lamanya. Berarti ini adalah puncaknya dosa. Seperti orang mati kafir, masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Kalau ngeyel menolak haramnya riba. Masya Allah. Selain itu, kenapa kita harus belajar fikih muamalah? Ternyata hisab di akhirat yang paling berat itu berhubungan dengan harta. Kita bisa melihat hadis Nabi. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, La yazulu qadama ibni Adama yaumal qiyamati min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin. Jadi kata Nabi, la yazulu, tidak akan bergeser qadama ibni Adama, telapak kaki anak Adam yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, min indi rabbihi, dari sisi Tuhannya, hatta yus'ala an khamsin, sampai selesai 5 pertanyaan. Jadi besok di padang mahsyar, semua manusia dibangkitkan, semua manusia dikumpulkan, dan dipanggil satu persatu untuk ditanya 5 hal. Nomor 1, an umrihi fima afnahu. Kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Walaupun ini satu pertanyaan, tapi kan semua umur kita. Kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Berkaitan dengan umur ini, pertanyaannya cuma satu. Kamu gunakan untuk apa umurmu? Yang kedua, wasababihi fima ablah. Kamu diberi kesempatan masa muda. Masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Ini juga satu pertanyaan. Masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Masa muda itu kira-kira 15-40 tahun. Yang ketiga, nah, khusus harta, pertanyaannya ternyata 2. Wa malihi, kamu diberi harta. Pertanyaan pertama apa? Min aina kasabahu. Kamu peroleh dari mana? Kamu mendapatkannya benar apa salah? Kamu mendapatkannya halal atau haram? Khusus untuk harta, pertanyaannya 2. Min aina kasabahu. Bagaimana cara kamu memperolehnya? Walaupun cuma 1.000, 2.000. Kamu punya uang 1.000, kamu dapat dari mana?
2.000 kamu dapat dari mana? 10.000 kamu dapat dari mana? 271 triliun kamu dapatkan dari mana? Masya Allah, Masya Allah. Ada yang 1.000 kuadriliun, 1.000 triliun ya, 1 kuadriliun. Kamu peroleh dari mana? Nabi sampai menggambarkan, besok orang miskin sama orang kaya itu hisabnya bisa selisih 500 juta tahun. Karena ditanya satu-satu. Jadi perbandingan hari di akhirat sama dunia itu, 1 hari dunia nanti sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Kata Nabi begitu. Itu di padang mahsyar. Nabi mengatakan, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. 1 hari itu kadarnya sama dengan 50.000 tahun lamanya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau pertanyaan tentang harta, kamu peroleh dari mana selesai, muncul pertanyaan 2 terkait dengan harta, yaitu apa? Wa fima anfaqahu. Kemudian harta itu kamu gunakan untuk apa? Kamu belanjakan untuk apa? Kamu nafkahkan untuk apa? Berarti orang yang hartanya banyak itu hisabnya sangat lama. Apalagi sampai bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, sangat lama. Yang enak orang miskin memang. Orang miskin dipanggil Allah, kin miskin, sini. Namamu siapa? Abdul Miskin. Enggak ada. Enggak boleh nama seperti itu. Kamu punya uang enggak? Punya harta enggak? Enggak punya. Ya sudah, sana masuk surga. Mungkin cepat gitu. Selesai hisab. Tapi kalau orang kaya, satu persatu hartanya akan dihisab. Makanya rumusnya apa? Kalau kita kebetulan miskin, ya harus sabar. Kalau kaya harus bersyukur. Bersyukur itu apa? Ya bisa mentasarufkan hartanya dengan benar. Kalau hartanya banyak-banyak, kemudian dia banyak berinfak, banyak sedekah, ya hisabnya jadi ringan. Digunakan untuk zakat, untuk nafkah, untuk infak, untuk sedekah. Insya Allah hisabnya juga ringan. Jadi rumusnya kalau miskin ya sabar, kalau kaya syukur. Insya Allah hisabnya ringan. Kemudian yang keempat, jadi sebenarnya pertanyaannya cuma 4. Kenapa jadi 5? Karena khusus harta itu pertanyaannya 2. Makanya yang keempat, wa maza amila fima alima. Kamu diberi ilmu, kamu gunakan untuk apa? Insya Allah nanti saya juga jawab untuk ngisi kajian online di Masjid Asa, supaya meringankan hisab. Nah, yang paling berat ini ya, yang paling berat ini. Dosa-dosa muamalah menurut hadis Nabi ya. Ternyata dosa-dosa karena kesalahan ibadah dengan dosa-dosa karena kesalahan muamalah itu berbeda perlakuannya. Bedanya apa? Kalau urusan ibadah, dosanya itu mudah diampuni, mudah ditaubati. Tapi khusus dosa-dosa muamalah, mohon maaf, tidak bisa ditaubati secara langsung. Syarat dan ketentuan berlaku. Harus hati-hati, khusus dosa-dosa muamalah tidak bisa ditaubati secara langsung. Kalau cuma bertobat, jungkir balik sampai mati, nggak bisa diterima Allah. Kalau syarat dan ketentuannya tidak dipenuhi. Makanya kalau bulan Ramadan ini banyak
Ustadz memberikan hadis ya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kayaknya enteng ya kalau dibacakan. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, pengharapan, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Semua dosa-dosa yang lampau. Semua dosa-dosa itu akan diampuni oleh puasa Ramadan. Wah, rasanya seger. Rasanya sangat menyejukkan. Nanti kalau puasa Ramadan selesai, rasanya sudah bersih dari dosa. Sudah putih, bersih. Sudah tidak ada noda, sudah tidak ada dosa. Semua sudah disucikan, sudah dibersihkan oleh puasa Ramadan. Benarkah demikian? Nah, para ulama itu kalau ketemu lafadz yang bersifat umum, tadi apa lafadz yang bersifat umum? Ma taqaddama min dzambi. Ma taqaddama min dzambi itu semua dosa-dosa yang telah lampau. Kalau ulama ketemu lafadz yang umum, semua dosa-dosa yang telah lampau akan dibersihkan oleh puasa Ramadan, maka pasti akan memunculkan kaidah usul fikih. Ini senjatanya ulama ya. Kaidah-kaidah usul fikih. Apa kaidahnya? Dalilul am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalilul takhsis. Kalau ada dalil yang umum harus tetap dipertahankan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Pertanyaannya, ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosa yang sudah lampau itu apakah akan diampuni semuanya oleh puasa Ramadan? Jawabnya ya, selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Pertanyaannya, apakah ada dalil yang mengecualikan? Ternyata ada. Yaitu apa? Dosa-dosa muamalah. Tidak bisa langsung diampuni oleh puasa Ramadan. Syarat dan ketentuan berlaku. Dalilnya mana? Ini dalil takhsis ya. Dalil pengecualian. Hati-hati dengan muamalah. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Bisa kita buka dalam kitab Sunan Muslim ya, kitab Sahih Muslim. Ini tentang muflis. Muflis itu apa? Orang yang bangkrut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Atadruna mal muflisu? Wahai para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah man la dirham lahu. Orang yang sudah tidak punya dirham lagi, wala mata, dan sudah tidak punya harta kekayaan lagi. Itu jawaban para sahabat. Faqala, kemudian Nabi bersabda lagi. Oh, ternyata salah jawaban sahabat. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati, orang yang datang besok menghadap Allah di hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala sholat, sholatnya full, sholatnya penuh, tidak pernah meninggalkan sholat. Wasiyamin, dan selalu berpuasa Ramadan. Nah, puasa Ramadannya genap terus. Wazakatin, dan selalu membayar zakat. Kalau perlu sudah haji.
Ibaratnya rukun Islam sudah beres. Syahadatnya beres, sholatnya beres, puasanya beres, zakatnya beres, kalau perlu sudah haji. Tapi kenapa Rasul mengatakan ini orang yang bangkrut? Ahli ibadah tapi bangkrut, krut. Kenapa? Jawabnya karena dosa-dosa muamalah. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ada 5 yang disebut oleh Rasul. Silakan dicatat. 5 dosa muamalah yang tidak bisa dihapuskan oleh sholat. Tidak bisa dihapuskan oleh puasa Ramadan. Malah menghabisi pahala sholat, menghabisi puasa, semua pahala puasa dihabisi, kalau perlu pahala zakatnya dihabisi, pahala hajinya dihabisi, sampai dia disebut muflis, bangkrut, krut. Apa 5 dosa muamalah itu? Kata Nabi, yang pertama, wayati qotsa tamahaza. Yang pertama, dosa syatam. Apa dosa syatam itu? Dosa karena pernah menghina orang lain, pernah melecehkan orang lain, pernah menjelek-jelekan orang lain, mengolok-olok orang lain di hadapan orang banyak, dan dia tidak pernah minta maaf di dunia. Tidak pernah diselesaikan kesalahannya di dunia. Terus bagaimana cara menyelesaikannya di akhirat? Mohon maaf, di akhirat sudah tidak ada halal bihalal, tidak ada syawalan. Di akhirat, kalau tidak diselesaikan di dunia, cara menyelesaikannya kalau kita loncat ya, fayu'tom haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Masya Allah. Cara menyelesaikan ternyata orang-orang yang disalahi besok akan menggugat. Jadi ibaratnya orang yang rukun Islamnya beres, itu sudah bawa tiket surga. Sudah tinggal dibawa masuk surga. Tapi begitu mau melangkah diinterupsi. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Jangan masukkan si fulan itu ke surga. Kenapa? Dia pernah menghina saya dan belum pernah minta maaf kepada saya. Maka cara menyelesaikan, fayu'to haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Akan diambil amal kebajikannya, diserahkan orang yang pernah dihina tadi. Kalau yang dihina banyak, dia menuntut semua. Ya Allah, saya juga pernah dihina, saya pernah dilecehkan, saya pernah dicaci maki. Dan dia juga belum pernah minta maaf kepada saya di dunia. Maka pahala sholatnya diambil sampai selesai urusan syatam. Ternyata dia punya dosa jenis kedua. Apa? Kata Nabi, wa qazafa haza. Qazaf. Dia pernah memfitnah, menuduh seseorang. Qazaf itu aslinya menuduh wanita-wanita yang suci sebagai pezina, itu aslinya. Tapi bisa semua fitnah, semua tuduhan palsu itu disebut qazaf. Dan kalau itu tidak diselesaikan di dunia, cara menyelesaikannya sama. Masalahnya apa? Kalau pahala sholatnya habis, ini akan bergerak mengambil pahala puasa Ramadan. Pahala puasa Ramadannya diambil, pahala puasa Ramadannya diambil. Inilah yang kita sebut tadi, puasa Ramadan bukan menghapuskan dosa-dosa, tapi malah pahala puasa Ramadannya dihabisi oleh dosa-dosa ini. Dosa apa? Dosa muamalah. Masya Allah, Mas. Selesai urusan qazaf. Nah, yang ketiga ini, yang paling berat yaitu urusan bisnis.
Yaitu apa? Kata Nabi, wa akala mala hadza. Dia makan harta sesamanya tanpa hak. Kok bisa? Insya Allah karena tidak pernah belajar fikih muamalah. Makan harta tanpa hak, contoh yang sederhana apa sih? Utang tidak bayar, utang tidak dikembalikan. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sampai orang meninggal membawa utang tidak dilunasi di dunia, ditagih di akhirat. Nagihnya pakai apa? Kata Nabi, sudah tidak ada dinar dirham di akhirat. Bayarnya pakai amal kebajikan. Kalau pahala puasanya habis, dia bergerak kepada pahala zakatnya, pahala sedekahnya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala sedekahnya diambil. Untuk bayar utang. Tapi urusan harta tidak hanya utang piutang. Kalau muamalahnya salah, misalnya ya mohon maaf ya, cukup hanya membeli sepeda motor salah, itu resikonya sampai akhirat. Contohnya ya mohon maaf ya, beli motor pakai akad leasing. Mohon maaf, leasing itu terjadi multi akad. Menggabungkan akad sewa menyewa dengan jual beli. Sewa menyewa yang berakhir dengan jual beli. Itu haram hukumnya. Karena Nabi sudah menegaskan, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasul melarang jual beli, mohon maaf, Rasul melarang dua akad yang digabungkan dalam satu akad. Safqataini fi safqatin wahidatin. Safqah itu artinya akad atau kesepakatan. Rasul mengharamkan, melarang dua akad digabung dalam satu akad. Ternyata banyak terjadi multi akad sekarang. Kalau kita membeli motor secara leasing, itu hukumnya tidak sah, maka itu bukan harta kita. Kita tidak berhak memilikinya. Itu harta yang haram. Dan nanti berat hisabnya di akhirat. Karena tidak bisa ditobati. Akad yang batal, akad leasing itu batal, bagaimana syaratnya? Harus diulang lagi kalau batal. Masya Allah, Masya Allah. Kita bisnis membentuk persekutuan ya. Misalnya kita bisnis bersama, membentuk perseroan. Tapi perseroannya salah. Mohon maaf ya, contohnya perseroan terbatas. Itu sebenarnya perseroan modal. Modal, ketemu modal, atau saham, ketemu saham, itu namanya syirkatul mal. Dan syirkatul mal itu juga tidak sah. Batal hukum. Kalau perseroan kita itu tidak sah, maka harta yang kita peroleh itu juga tidak sah. Haram itu. Nah, harta yang haram itu nanti digunakan untuk apa saja haram. Contoh lain misalnya kita mengangkat karyawan. Karyawan tetap misalnya tugasnya marketing. Tapi penggajiannya salah. Contoh penggajian yang salah, kamu upahnya 10% dari hasil penjualan. Masya Allah, itu salah. Akad yang salah. Karena nanti kalau dia sudah menjalankan tugas, sudah muter-muter selama sebulan, kemudian dia minta gajinya, gaji saya berapa? 10% kali hasil penjualan. Kamu menjual berapa? Nggak ada yang terjual, Pak. Berarti gajimu berapa? 10% kali 0 rupiah. Berarti dia sudah menunaikan tugasnya, tetapi tidak digaji. Masya Allah, Masya Allah. Ini tidak bisa ditaubat. Sampai hari kiamat tidak bisa ditaubat. Cara menyelesaikan,
fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Yang paling berat itu kalau jadi pejabat korupsi. Masya Allah, Masya Allah. Misalnya bupati korupsi, nanti yang nuntut orang satu kabupaten. Kalau orang satu kabupaten jumlahnya 1 juta, ya orang 1 juta nuntut semua. Ya Allah, jangan masukkan bupati itu ke surga. Jadi gubernur juga begitu. Kalau rakyatnya 30 juta, nuntut semua, ya Allah, jangan masukkan gubernur itu ke surga. Dia telah korupsi. Apalagi presiden. 275 juta menuntut semua, ya Allah, jangan masukkan presiden itu ke surga. Kenapa? Dia pernah korupsi. Yang nuntut 275 juta rakyat Indonesia. Dan itu tidak bisa ditobati. Kecuali harta korupsinya dikembalikan kepada rakyat yang berhak. Berat itu. Kalau tahu hadis ini, saya yakin nggak ada yang berani jadi presiden. Kecuali orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan benar-benar paham fikih muamalah. Nggak bisa sembarangan. Jadi yang paling berat itu urusan harta tetap. Masalah bisnis. Dan sejauh saya belajar, saya mulai belajar walaupun terlambat, tapi tetap tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya belajar fikih muamalah, ternyata baru sadar banyak transaksi-transaksi kita yang masih bermasalah. Saya pernah membahas tentang hukum jual beli COD, itu masih bermasalah, walaupun bisa diperbaiki. Jualan di marketplace, itu masih bermasalah. Karena fee-nya pakai prosentase. Sebenarnya tidak boleh itu. Harusnya dengan fee yang pasti, karena itu akad ijarah. Jualan di marketplace. Termasuk sekarang pakai kris. Itu juga bagi penjual bermasalah, walaupun bagi pembeli tidak masalah. Kenapa? Karena fee-nya pakai prosen. Nah ini masalah-masalah yang nanti susah sekali untuk ditaubati. Yaitu apa? Masalah muamalah. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah wasafakat dama hadza. Dia pernah menumpahkan darah tanpa hak. Nabi juga menjelaskan di akhirat tidak ada darah dibalas dengan darah. Besok cara menyelesaikan urusan darah ini dengan apa? Sama, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akan diambil amal kebajikannya, akan diambil amal kebajikan. Yang terakhir apa? Yang terakhir wadoroba hadza. Dia pernah memukul, dia pernah menyiksa, dia pernah menempeleng. Dan dia tidak pernah minta maaf. Tidak pernah diselesaikan di dunia. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akan diambil amal kebajikannya, akan diambil amal kebajikan. Kalau pahala zakatnya habis, bergerak ke pahala hajinya diambil, pahala hajinya diambil, pahala umrohnya diambil. Nah, yang mengerikan apa? Penutup hadis ini. Masya Allah. Penutupnya apa? Fa'in faniyat hasanatuhu. Ketika habis semua pahala-pahala kebajikannya. Pahala syahadatnya habis, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala hajinya habis, pahala umrohnya habis, pahala sodakoh-sodakohnya habis, pahala sholat tahajudnya habis, sholat duhanya habis. Semuanya habis, tapi yang nuntut masih banyak, yang nuntut masih banyak. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Dia pernah utang saya nggak bayar, dia pernah mempekerjakan saya nggak dibayar, dia pernah mengambil riba dari saya. Semua akan saling menuntut. Cara menyelesaikannya bagaimana? Dibalik sama Allah. Ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi. Cara menyelesaikannya dibalik. Akan diambil dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang yang disalahi tadi,
kemudian diberikan kepada orang yang bersalah. Jadi bayangkan kalau presiden itu korupsi, maka dosa-dosa rakyatnya walaupun mungkin dikit-dikit diambil seluruh Indonesia, kemudian semua dosa rakyat Indonesia diberikan kepada presiden. Walaupun presidennya ahli ibadah. Summa turikha finnar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Masya Allah. Ahli ibadah masuk neraka. Kenapa? Tidak mau belajar fikih muamalah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam muamalah. Nah, ayat yang menjadi landasan muamalah itu An-Nisa 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Batil bisa dibaca batal ya. Hati-hati, batil itu lebih berat daripada haram. Batal itu maknanya tidak sah. Kalau dalam fikih, batal itu pelanggaran hukum wad'i, kalau haram pelanggaran hukum taklifi. Nah, kita sering tidak paham bedanya hukum wad'i dengan hukum taklifi. Mungkin penjelasan sederhana, apa sih bedanya pelanggaran hukum taklifi dengan hukum wad'i? Kalau taklifi itu ada 5 ya, hukum taklifi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau hukum wad'i ada 5 juga. Yaitu apa? Sebab, syarat, mani, azimah rusoh, sah, batal, fasad. 5. Contohnya apa? Contoh yang sederhana misalnya menikah ya. Ada suami istri, menikah sudah 5 tahun. Tiba-tiba suaminya pulang, ditanya istrinya, Mas gimana kabar hari ini? Wah, tiba-tiba dia marah, dia menempeleng istrinya, tanpa sebab. Istrinya nangis, saya dipukul, kenapa? Saya ditempeleng, kenapa? Salah saya apa? Tiba-tiba suaminya sadar, Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Maafkan saya ya Allah, saya khilaf ya Allah, saya tadi emosi, pulang dari kantor habis dimarahi atasan saya gitu. Terus dia minta maaf sama istri. Maafkan ya istriku, maafkan. Maafkan diriku karena telah menempeleng dirimu. Kalau istrinya mau memaafkan, baik mas, saya terima maafmu atas tempelenganmu kepadaku. Selesai ini. Insya Allah, kalau dia mau bertobat kepada Allah, mau minta maaf kepada istrinya, selesai. Dosa-dosa karena pelanggaran hukum taklifi selesai. Ingat, halal haram itu pelanggaran hukum taklif. Yang berat apa? Pelanggaran hukum wad'i, sah atau batal. Contohnya apa? Menikah tidak sah. Misalnya syarat-syaratnya sudah dipenuhi ya. Syarat dan rukunnya. Ada 2 mempelai, sudah ada. Menurut Imam Syafi'i ya. Harus ada 2 mempelai, harus ada wali, harus ada 2 orang saksi, harus ada mahar, harus ada ijab kabul. Misalnya 4 sudah dipenuhi, kurang 1, tidak ada ijab kabul. Namanya apa? Batal. Nikahnya batal. Kalau nikah batal, dia tetap nekat berumah tangga, semua amal rumah tangganya haram. Jadi hukum wad'i itu seperti pondasi bagi hukum taklifi. Maka kalau suaminya itu mencium istrinya itu haram. Karena nikahnya batal. Kalau suaminya memberi nafkah kepada istrinya itu haram. Karena nikahnya batal. Mohon maaf, kalau suaminya menggauli istrinya itu dianggap berzina. Dianggap berzina selama-lamanya dan tidak bisa ditobati. Sampai mati nggak bisa ditobati. Dianggap berzina terus. Kenapa? Karena nikahnya batal. Masya Allah, Masya Allah. Kalau punya anak, anaknya juga haram. Kalau nanti bapaknya menafkahi anaknya juga haram. Masya Allah. Yang lebih berat lagi kalau anaknya perempuan.
Kalau dia nikah, bapaknya jadi wali, itu juga tidak sah nikahnya. Termasuk nanti kalau bapaknya mati, hartanya tidak bisa diwarisi. Kenapa? Karena nikahnya batal. Dan batal itu agar menjadi sah, bagaimana akadnya harus diulang supaya rukun dan syaratnya terpenuhi semua, baru sah, maka semuanya baru halal. Itu bedanya pelanggaran hukum taklifi dengan hukum wad'i. Nah, bagaimana agar tidak haram? Bagaimana agar tidak batal? Bisa dibaca batal, bisa batil ya. Caranya bagaimana? Dua yang dituntut oleh Al-Quran. Illa antakuna tijaratan antara minkum. Dua, yang pertama, kecuali dia memperolehnya dengan cara tijaroh yang benar, tijaroh yang sesuai dengan hukum syariat, tijaroh yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang kedua, antara minkum, yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Jadi kita jangan menyepelekan muamalah. Pokoknya sudah saling ridho, sudah saling ridho. Caranya salah, itu tetap haram. Apa contoh saling ridho? Muamalah misalnya malam-malam ada laki-laki hidung belang ketemu perempuan cantik. Mbak, saya mau tidur dengan kamu. Semalam berapa tarifnya? Oh, murah saja mas, 1 juta. Boleh nggak kurang? Berapa? 500.000. Oke, nggak apa-apa. Setuju ya mbak? Setuju. Ridho ya mbak? Ridho. Halal ya mbak? Halal. Itu saling ridho, tidak menghalalkan transaksinya. Tetap itu transaksi yang haram. Karena itu jasa prostitusi, itu hukumnya haram walaupun saling ridho. Termasuk utang piutang, walaupun saling ridho. Bunganya berapa? Murah saja, 10% saja setahun. Setuju ya setuju. Ridho ya ridho. Walaupun saling ridho, tidak menghalalkan riba. Jadi syarat sah lawannya batil itu apa? Illa antakuna tijarotan, tijarohnya benar, antara dimingkum, yang berlaku suka sama suka di antara. Selanjutnya peringatan dari Rasul, hati-hati ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, ini pakai tanwin ya, berarti isim nakiroh. Ada kaidah usul fikih, an-nakiratu fi siyaki nahi au nafi au sarti tufidul am. Jadi kalau ada isim nakiroh yang berada di kalimat syarat, nahi, nafi bermakna umum. Nah ini ada syaratnya, kalimat syarat, man amila. Siapa saja yang beramal, amalan dengan suatu amalan, berarti maknanya umum. Semua amalan apa saja, laisa alhi amruna, yang tidak melalui jalanku, tidak melalui tuntunan Rasul, Quran dan Sunnah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Walaupun menurut kita baik, kalau tidak melalui jalan yang dituntunkan oleh Rasul, mohon maaf, itu tertolak. Padahal hidup kita itu 90% bisnis loh ya. Kita kerja itu menghabiskan hidup kita 90%. Kalau kita nggak tahu fikih dalam bisnis itu, walaupun itu kayaknya baik, walaupun sudah lumrah, semua orang melakukan juga begitu, jual beli semuanya gitu. Tapi kalau tidak tahu hukumnya, tidak tahu status hukumnya, fahuwa raddun, tetap tertolak, nggak ada pahalanya. Zong itu, sayang kan. Habis waktu kita untuk bermuamalah, habis waktu kita untuk berbisnis, tapi zong, tidak ada pahalanya. Gara-gara apa? Tidak mau belajar fikih muamalah.
Maka Umar bin Khattab pernah memperingatkan ketika beliau jadi khalifah, tidak boleh berjualan di pasar-pasar umat Islam, orang yang tidak mengetahui halal haram. Sehingga dia bisa terjatuh pada riba dan menjerumuskan orang lain untuk melakukan riba. Jual beli dengan riba itu tipis. Kalau nggak pernah belajar tentang halal haram, dia nggak tahu ini jual beli atau riba. Nah, bagaimana seharusnya? Kata Allah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabiha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lam." Kemudian kami telah menjadikan kamu berada di atas suatu syariat tentang semua urusan-urusan agama kamu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Masya Allah, Masya Allah. Mohon maaf waktunya sudah habis karena ini materi tentang pengantar ya, urgensi fikih muamalah. Semoga menyadarkan kita untuk semangat belajar fikih muamalah. Sementara cukup, saya kembalikan ke studio 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Kajian pagi hari ini kita belajar tentang muamalah. Wah, ternyata tadi banyak banget ya poin-poinnya. Dosa-dosa besar yang mungkin banyak kelewat ya. Rata-rata kita tentang ibadah. Sementara tentang muamalahnya jarang diperhatikan. Dan ternyata tadi dosa besarnya malah di sisi muamalahnya. Bahkan di harta itu tadi disebutkan sama Ustadz ada dua. Dari mana dan kemana gitu. Jadi saking pentingnya, saking urgentnya. Gitu. Nah, makanya Masya Allah ya, pagi hari ini kita belajar bersama tentang kenapa sih, dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik ya buat kita semuanya, dan mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya bisa belajar lagi nih sama Ustadz Dwi Chandra, biar lebih ini ya, biar lebih pemahaman kita dan keinginan kita untuk terus belajar fikih muamalahnya biar lebih gitu ya. Baik ya benar semuanya, sepertinya dari tadi sudah banyak yang nanya-nanya ini. Kalau biasanya kalau untuk pertanyaan fikih apalagi fikih muamalah ini banyak banget. Ya, tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, boleh ya nanti kalau yang mau bertanya langsung di raise hand aja, ada fitur raise hand-nya. Mungkin kita buka untuk 3 pertanyaan dulu aja ya. Takutnya nanti panjang bahasannya. Jadi silahkan yang mau bertanya langsung gunakan fitur raise hand-nya untuk 3 orang aja. Silakan sambil menunggu yang bertanya. Ayah bunda semuanya, Ramadan Richard, acara ini dipersembahkan oleh Ruang Asa Indonesia, yang dimana Ruang Asa Indonesia ini adalah bagian dari Masjid Asa Indonesia yang adanya di Bekasi. Jadi ayah bunda semuanya mohon doa dari ayah bunda semuanya. Masjid Asa ini akan berdiri dan ini masjidnya nantinya orang-orang entrepreneur ya, Masya Allah, mudah-mudahan bisa berdiri. Sekarang sudah ada cuman 1.0, jadi masjidnya masih kecil dan mudah-mudahan nanti ke depannya masjidnya semakin besar dan kebermanfaatannya semakin besar. Dan insya Allah acara ini juga, Ruang Asa juga setiap harinya mungkin sudah hampir 1 tahunan sudah ada dan sudah menawarkan kajian-kajian gratis setiap harinya gitu, insya Allah. Termasuk di bulan Ramadan ini ada 30 hari full kajiannya. Jadi insya Allah ayah bunda semuanya silahkan boleh mengaksesnya. Yang belum masuk grup boleh langsung masuk grupnya aja di Ruang Asa. Jadi semua info kajian dan segala macam boleh nanti diakses di situ. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda semuanya yang sudah support ya, yang selama ini sudah mungkin nge-share gitu ya, sehingga semakin banyak orang yang hadir dan termasuk juga bagi yang sudah berinfak, sehingga sampai saat ini dari mungkin beberapa bulan yang lalu sampai sekarang masih bisa konsisten untuk bisa ngasih ilmu buat ayah bunda semuanya, dan mudah-mudahan terus menjadi wasilah
ilmu buat ayah bunda semuanya. Dan bagi ayah bunda semuanya yang mau ikut berinfak juga boleh di nomor rekening yang tertera yang sudah di-share sama admin. Gitu ayah bunda semuanya, dan langsung saja ada satu penanya. Nanti juga saya akan bacakan ada pertanyaan mungkin yang di kolom chat. Tapi kita eh, buka dulu yang sudah resken, ada Ibu Kamila. Silakan Ibu di open mic-nya. Bisa Ibu Kamila? Sudah bisa kah? Sudah bisa di open mic-nya? Oke, sambil menunggu karena sepertinya belum belum on. Assalamualaikum. Baru dibuka, Kang Oke. Dudin. Siap, Berarti tadi siap. nggak dibuka. Oke, Oke, siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Ustadz nanya dari tadi itu kan gini Ustadz, ini ada kecimpung pekerjaan suami. Suami itu dikasih tanggung jawab untuk narik karcis gitu loh Ustadz. Di tempat kami sedang seperti itu termasuk apa gitu Ustadz. Itu saya juga Waalaikumsalam. Itu saya juga di dalam hati tadi dan saya sempat gini, ini termasuk apa ya, halal haramnya gitu loh Ustadz. Sedangkan kan ada jumlah yang harus di store gitu loh Ustadz. Nah seperti itu mohon pencerahannya, saya dari tadi itu dari mana dan kemana gitu lah. Dari mananya itu ini termasuk halal haramnya seperti apa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, karcis apa ya, Bu? Karena karcis kan banyak. Ada karcis kereta api, ada karcis bis, ada karcis pesawat. Ibu boleh sambil ngobrol aja, Bu. Pasar, karcis pasarnya seperti apa? Ya Apakah Ustadz, ukir gini loh atau Ustadz. Di pasar itu kan ada bedak-bedak petak-petak gitu loh Ustadz. Sedang pasar ini milik desa. Terus suami itu ada tugas gitu loh Ustadz, tiap bulan harus store uang distribusi pasar gitu loh Ustadz. Lah itu suami kan gini, katakan 1 bulan harus store sekian. Lah terkadang itu ada kelebihan, ada sudah 1 tahun harus setor sekian gitu loh Ustadz di desa. Itu suami dikasih tugas seperti itu. Kadang ada memang kelebihan, kadang ada penjual gitu loh Ustadz, datang tapi enggak masuk ke desa. Kan ada yang penjual datang tapi enggak menetap gitu. Lah seperti itu saya sampai ini saya menghisapnya, ini saya cari-cari ini masuk enggak ke situ gitu loh Ustadz. Cuma takutnya ini dari mana itulah itu Ustadz yang saya agak takut gitu tadi. Tapi untuk setor di desa itu sekian juta gitulah. Sedang suami kadang ada kelebihan, kadang ada kurang lebih, tapi harus 1 tahun setor sekian gitu Ustadz. Nah itu yang ada lebihnya itu seperti itu gimana ya? Terus Iya, baik, terima kasih. Berarti retribusi ya. Berarti suaminya menjadi retribusi. petugas penarik retribusi untuk kios-kios pasar. Jadi kalau kita belajar muamalah harus diurutkan. Berarti posisi suami menjadi pekerja dari desa. Desa mempekerjakan suami, tugasnya menarik retribusi. Dari tugasnya itu gaji. Nah, maka berarti akadnya adalah ijaroh suami dengan desa. Nah, tugas menarik retribusi itu berarti semua yang disetorkan harus diserahkan kepada desa, termasuk kelebihannya. Tidak boleh diambil kelebihannya, karena dia sudah digaji
berdasarkan tugasnya. Maka kalau ada kelebihan tetap Untuk gajinya disetorkan, memang tidak boleh diambil. enggak Ustadz, untuk Kecuali, gajinya memang desa enggak ngasih juga, cuma yang sebentar. Iya, Tunggu saya menjelaskan dulu ya, biar selesai iya. nanti boleh tanya. Kembali ya, jadi tugas suami itu menarik retribusi dan sudah digaji. Maka karena sudah digaji oleh desa, semua uang retribusi yang diperoleh harus disetorkan semua kepada desa, termasuk kelebihannya. Kecuali kalau kelebihannya kemudian diberikan kepada suami, itu boleh. Tapi kalau kelebihan diambil sendiri, tanpa persetujuan dari desa tidak boleh. Atau pihak desa sudah mengizinkan nanti kalau ada kelebihan itu untuk petugas, itu boleh. Tapi kalau tidak ada izin atau tidak minta izin, berarti semua kelebihan tidak boleh diambil. Harus disetorkan semua. Itu ya. Allah. Iya, paham. Alhamdulillah. Memang tidak digaji Ustadz, sisanya terserah, yang penting setor sekian ngeten. Iya. Iya. Baik, Iya, matur selanjutnya. suwun. Oke, aman ya Bu ya. Jadi sudah jelas akadnya, kelebihannya dibolehkan sama desa berarti silahkan gitu karena sudah diperbolehkan sama desa. Itu aja. Ya. Oke, langsung masuk ke penanya berikutnya. Ada Pak Iyang. Silakan Pak Iyang. Sudah bisa di-open? Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah bisa bertemu kembali di online. Alhamdulillah. Ini mau bertanya, Ustaz, karena di sini juga ada anggota dan pengelola Wajasmat sekalian mau menanyakan terkait dengan akad simpanan, Ustaz ya. Simpanan itu kan saat ini masih diarahkan kepada akad wadiah, Ustaz ya. Wadiah seperti yang dilakukan di bank syariah gitu. Ini pertanyaannya, apa yang menyebabkan simpanan atau uang itu tidak bisa wadiah, Ustaz? Jadi yang saya setapkan kan sudah diajukan itu akadnya kuat gitu. Tapi ada beberapa anggota yang masih belum paham. Boleh disampaikan lagi Ustaz terkait dengan simpanan tidak boleh wadiah atau uang tidak boleh wadiah. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Iang. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Tetapi kita harus kembalikan kepada akad wadiah itu apa. Jadi pentingnya kita belajar fikih muamalah supaya tahu yang disebut akad wadiah dan kemudian apa yang disebut akad qard. Kembalikan pada takrifnya ya, definisi wadiah. Wadiah menurut para ulama ya, bukan menurut saya. Wadiah itu al-malu al-madfu'u ilaman yahfazuhu bila iwadin. Jadi wadiah itu adalah harta yang diserahkan kepada seseorang untuk dijaga saja tanpa memperoleh kompensasi. Jadi wadiah itu titipan. Karena definisi wadiah itu titipan, maka orang yang dititipi harta itu tidak boleh menyentuh sama sekali harta itu. Maksudnya tidak boleh memanfaatkan harta itu. Dan nanti kalau diambil harus dikembalikan harta yang sama. Kalau yang dititipkan duit, ya orang yang dititipi hanya menyediakan kotak penyimpanan duit atau safe deposit box. Sehingga nanti kalau diambil duitnya harus duit yang sama. Nomor serinya sama, lecek-leceknya sama. Kalau nanti kalau diambil kita berikan duit yang berbeda walaupun nilainya sama, itu tidak bisa disebut wadiah. Tidak bisa disebut titipan. Coba kalau kita titip sandal di masjid ya, titip sandal. Nanti sandal yang
kita titipkan kan harus sandal yang sama. Petugas masjid hanya menyediakan kotak-kotak loker sandal gitu loh. Ada nomor-nomornya. Nah, itu yang disebut wadiah. Dan petugas masjid nggak boleh pakai itu sandal. Walaupun untuk wudhu tetap nggak boleh. Tugasnya hanya menjaga, nanti kalau diambil harus sandal yang sama. Tidak boleh sandal yang mirip. Kalau sandal masih mending. Coba kalau kita titip anak. Ada acara, ada penitipan anak. Bisa nggak nanti anak yang kita ambil, anak yang mirip? Kan nggak bisa, harus anak yang sama. Apalagi nanti ada penitipan istri. Nanti yang diambil istri yang lebih cantik. Kan gawat itu. Nggak boleh. Itu namanya wadiah. Maka kalau orang memasukkan duit ke koperasi, tidak bisa disebut wadiah kalau duitnya dipakai oleh koperasi, dan nanti kalau diambil adalah duit yang berbeda, itu tidak bisa disebut titipan, tapi qard. Maka harus tahu definisi qard. Menurut ulama, qard itu ma tu'tihi minal misliyati liyurad dalaka misluhu fil mustaqbal. Qard itu apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat untuk diambil harta misliyat yang lain di waktu yang akan datang. Itu namanya qard. Qard itu apa? Utang piutang atau pinjam meminjam. Jadi inti qard itu apa? Barangnya itu berpindah milik. Yang kedua, ketika dikembalikan barangnya barang yang berbeda. Bukan barang yang sama. Untuk dikembalikan di waktu yang akan datang dan harus dikembalikan dalam jumlah yang sama. Kalau ada tambahan namanya riba. Makanya Nabi mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Makanya hati-hati kalau menabung di bank syariah atau di koperasi syariah, tidak bisa disebut wadiah. Harus disebut qard dan tidak boleh ada manfaat yang muncul. Karena walaupun sedikit, kalau manfaat muncul namanya riba. Gitu ya, Allah. Oh, Masya Allah. Berarti misal kayak sekarang di bank-bank syariah juga kan ada yang akadnya wadiah ya, Ustaz. Berarti harusnya serinya nggak boleh berbeda ya, Ustaz ya. Iya, itu namanya salah peristilahan. Makanya ada kaidah ulama, ma qoroba syai'a u'tiya hukmuhu. Itu kaidah dari ulama ya. Apa-apa yang mirip dengan sesuatu, maka harus dihukumi yang mirip, bukan judulnya. Walaupun judulnya tabungan wadiah, tapi itu prakteknya adalah praktek qard, harus dihukumi sebagai akad qard, tidak bisa dihukumi akad wadiah. Sesuai kaidah fikih tadi, ma qoroba syai'a u'tiya hukmuhu. Apa-apa yang menyerupai dengan sesuatu, maka harus dihukumi dengan yang menyerupai, bukan mengikuti judulnya. Walaupun judulnya nikah tapi prakteknya prostitusi, ya harus disebut itu perzinaan, tidak bisa disebut nikah. Apa bedanya ijarah prostitusi dengan nikah? Ijarah itu wajib pada batas waktunya. Nyewa itu nggak boleh. Misalnya nyewa rumah. Berapa lama? Sampai saya bosen. Nggak boleh. Sewa rumah harus ada batas waktu. Tapi kalau nikah tidak boleh dibatasi waktu. Nikah itu untuk selamanya. Maka kalau nikah dibatasi waktu, harus dihukumi ijarah. Itu namanya kawin kontrak. Dan itu perzinaan. Tidak bisa disebut nikah. Saya mau nikahi kamu 1 malam saja. Maharnya 1 juta. Itu sebenarnya berzina. Karena kalau dibatasi waktu, berarti itu akad ijarah, bukan akad nikah. Maka penting kaidah dari ulama, ma qoroba syai'a u'tiya hukmuhu. Apa-apa yang menyerupai sesuatu, maka harus dihukumi dengan yang menyerupai itu. Tidak mengikuti judulnya. Kalau judulnya bisa halal, enak itu. Sekarang saya di Bandung. Sepi sunyi sendiri. Saya nikah semalam saja. Boleh enggak?
Dimarahi Ustadz Iang nanti. Allah Allah. Masya Allah. Nah, ternyata banyak yang ini blank spotnya kita ya di fikih muamalah ini tentunya ya. Karena memang kebanyakan orang mungkin eh, materi tentang fikih muamalah ini tidak begitu menarik karena banyak yang harus dilakukan, termasuk mungkin salah satu guru kita juga Ustadz Indra Firmansyah, belajar juga sama beliau sama Ustadz Dwi Condro. Ternyata harus dihafalkan, harus gini, ada ujiannya di segala macam. Jadi memang tidak semudah yang kita bayangkan, dan memang tapi kita harus mempelajarinya gitu karena memang banyak blank spotnya gitu. Ustaz, saya membacakan apa yang salah satu penanya yang di kolom chat, yaitu tentang pendirian perusahaan tuh. Ada yang tadi tuh apa yang tadi kata Ustaz, modal jadi perusahaan gitu. Sebenarnya kan tadi katanya agak bermasalah juga. Terus tadi ada yang apa setoran modal tapi ternyata setorannya kosong gitu. Nah, itu gimana startnya? Apa mungkin bisa di highlight kalau kita mau bikin perusahaan tuh apa yang perlu diperhatikan tuh apanya gitu. Kira-kira Iya, kalau pendek kita, aja. kalau kita bisnis itu kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, bisnis milik sendiri. Kalau milik sendiri ya sudah nggak perlu dibahas panjang-panjang karena maunya sendirian. Ibaratnya manusia pengen menjomblo, nggak mau nikah. Yang kedua, kalau bisnis itu pengen bermitra, itu berarti kita ingin bersekutu. Maka harus tahu hukum syirkah. Bisnis kemitraan dalam Islam itu disebut syirkah. Maka kalau kita itu bisnisnya bersama, wajib belajar fikih syirkah. Nah, kalau tanya syirkah yang sah, perseroan yang sah itu apa? Oleh ulama diberikan 5 alternatif. 1, syirkah mudorobah. 2, syirkah inan. 3, syirkah abdan. 4, syirkah wujuh. 5, syirkah mufawaduh. Dan mohon maaf sayangnya, bentuk perseroan yang sekarang ada itu kebanyakan masih batal ya, masih batil. Seperti PT, ada CV, ada firma, termasuk koperasi. Nah, bagaimana caranya agar menjadi sesuai dengan syariah? Ya, kalau legalitasnya sudah pakai PT atau pakai koperasi, nggak ada masalah. Yang penting, akadnya harus diulang lagi. Harus diulang lagi dengan pilihan sirkah tadi, apakah mau mudorobah atau sirkah inan atau sirkah wujud, terserah. Yang penting ke dalamnya sudah benar akadnya. Kalau legalitasnya masih pakai PT ya silahkan saja. Itu ya, Allah. Masya Allah. Ini enggak, kalau beliau jelasin kayaknya nggak bakalan mungkin sampai semuanya ya, karena banyak banget ini. Dan besar ini masih ada 2 penanya lagi, apakah diperbolehkan ataukah eh, di kelas aja karena waktu sudah mau jam 7 Iya, sampai jam 7 aja ini. sampai jam 7 ya. Oke, Sudah karena mau tadi jalan ada lagi pertanyaan. sekarang, mohon maaf. Ya, apa-apa Ustaz. Satu lagi aja mungkin Ibu Amalia, karena tadi Ibu Amalia yang pertama mengacungkan tangan. Silakan Ibu Amalia, singkat saja ya, biar nanti waktunya bisa efektif. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Izin bertanya Ustadz, kalau misal model tabungan emas seperti di Pegadaian itu sebenarnya boleh nggak ya? Jadi kita nabung uang bernilai emas yang nanti sewaktu-waktu kita ambil dalam bentuk emas bisa gitu. Sama yang kedua, pertanyaannya, kalau semisal kita memiliki sebuah sistem, terus ada orang menitipkan hartanya kepada kita dengan tujuan menyelamatkan agar sistem itu berjalan, itu istilahnya apa? Jadi hanya menitipkan uang, tidak ada pembagian hasil dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menolong agar sistem itu berjalan. Itu Ustaz. Iya, baik. Yang pertama masalah tabungan emas ya. Hati-hati urusan emas. Karena emas itu termasuk barang ribawi. Jadi barang ribawi itu ada 6 ya. 6. Emas, perak, gandum, juawut, kurma, garam.
6 barang ribawi plus 1 yaitu mata uang. Kalau mata uang dikiaskan dari emas dan perak. Jadi 7. Emas, perak, gandum, zuhud, kurma, garam plus mata uang. Mata uang kertas sekarang ini. Itu barang ribawi. Dalam fikih muamalah, barang ribawi itu ada hukum-hukum khusus. Salah satunya, kalau urusan jual beli emas, itu harus yadan biyadin. Artinya kalau kita itu mau nabung emas, berarti emas itu harus kita setorkan. Kalau kita harus beli dulu ya, beli dulu, emasnya kita terima, kemudian kita serahkan untuk disimpan. Nah, disimpan itu harus jelas akadnya. Apakah wadiah atau qard, harus jelas. Jadi tidak boleh kita nyetor uang rupiah, dianggap kita nyetor emas, itu nggak boleh. Karena tidak yadan biyadin. Semua transaksi emas yang tidak yadan biyadin karena riba yad, istilahnya Imam Syafi'i. Riba yad itu riba karena tidak tangan ke tangan dalam transaksinya. Jadi kalau pengen boleh, kita beli emas dulu, dapat fisik emasnya, misalnya 5 gram, baru ditabung. Harus jelas, itu titipan atau qard. Kalau titipan, pihak yang menerima emas itu harus menyediakan safe deposit box. Dimasukkan, dikunci, kuncinya dibawa kita. Nanti sewaktu-waktu bisa kita ambil, emasnya sama, itu kalau titipan. Kalau qard, yang kita serahkan 5 gram boleh dipakai. Nanti kita ambil 5 gram yang lain, boleh. Asal 5 gram sama. Itu namanya qard. Dan itu boleh. Kalau benar-benar mematuhi ketentuan untuk barang ribawi ya, harus hati-hati. Termasuk tadi titip uang. Ya harus jelas ini qard atau titipan. Kalau titipan tidak boleh dipakai, harus dikembalikan sama. Kalau qard boleh dipakai. Mengembalikannya semisal. Senilai, itu boleh. Gitu ya, Allah. Ya, Masya Allah ya. Eh, sudah cukup jelas sepertinya, dan sebenarnya tidak terlalu jelas juga karena mungkin terbatasnya waktu, dan Masya Allah ya, begitu banyak mungkin saya yakin yang ingin disampaikan juga sama teman-teman dan sama Ustadz Dwi Chandra juga, tapi karena waktu yang memang membatasi kita, mudah-mudahan next time ya, Insya Allah kedepannya kita akan ada kajian lanjutannya, mudah-mudahan Ustadz juga berkenan, dan Insya Allah juga ayo benda semuanya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, belajar fikih lagi bareng-bareng gimana sih sebenarnya akad yang sudah kita lakukan itu apakah sudah benar, apakah belum gitu kan. Dan yang benar semuanya, insya Allah selama bulan Ramadan ini, selain hari ini full selama setiap pagi selama bulan Ramadan di chat akan selalu hadir menemani berkat semuanya. Nanti selain Ustadz Dwi Chandra ada juga founder X Bank Pak El Chandra dan yang lainnya insya Allah. Jadi kita ayo belajar bareng. Dan saya ucapkan terima kasih pada Ibunda yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan Ustadz, mungkin satu conclusionnya Ustadz untuk kajian pada pagi hari ini. Ustadz. Baik, terima kasih. Kalau kita sudah mulai memasuki belajar fikih muamalah, mungkin terasa berat ya, terasa sesak. Tapi jangan khawatir, kalau niat kita benar, ada janji Allah yang tadi belum sempat kita sampaikan. Tadi memang slide-nya masih banyak ya. Yaitu apa? Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Allah berjanji kepada orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti aturan-aturan Allah. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Takwa itu siap menjalankan perintah Allah, siap menjauhi larangannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, termasuk dalam bisnisnya. Bisnisnya tetap terikat, tunduk, patuh, taat kepada syariat Allah. Maka yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita harus yakin, rezeki itu tidak nyambung, kadang-kadang tidak nyambung dengan usaha kita.
Mungkin usaha kita ke utara, rezeki dari selatan. Usaha kita ke timur, rezeki dari barat. Kalau Allah sudah memberikan rezeki itu bisa dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mau bertawakal, berpasrah betul kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kecukupan. Hidup itu paling enak cukup kok. Pas-pasan istilah orang Jawa itu. Pas butuh rumah, dapat rumah. Itu namanya pas-pasan. Pas pengen mobil, dapat mobil. Nah itu pas-pasan. Pas pengen umroh, bisa umroh. Insya Allah bisa umroh bareng UDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Syukran Ustadz yang sudah berbagi sama kita semuanya. Sehat-sehat selalu Ustadz. Semakin banyak manfaatnya, semakin luas kebermanfaatannya, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi, bisa belajar bareng lagi di Ruang Asa Indonesia. Dan terima kasih pada ayah bunda semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bagi yang mau tahu kajian berikutnya, silakan yang belum masuk di grup silahkan langsung masuk ke grupnya aja, tinggal ke adminnya ya, ada linknya, silakan langsung aja. Dan terima kasih juga pada ibunda semua yang sudah berkontribusi, yang sudah berinfak, yang sudah ikut nge-share atau apapun itu. Jazakumullah khairan katsiran. Bagi yang menitipkan infaknya juga masih boleh, silakan di nomor rekening sudah tertera. Dan terima kasih untuk semuanya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan semoga setelah ini kita menjadi pebisnis yang lebih syariah lagi dan bisa terus mendalami ilmu fikih muamalah kita. Semoga kita terhindar dari golongan-golongan yang tadi sudah disebutkan Ustadz yang bangkrut itu ya. Subhanallah. Baik, ayo bunda semuanya. Terima kasih sekali lagi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya mohon dimaafkan. Saya Kang Dedin beserta tim yang bertugas undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya ya Allah. Sehat selalu Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz. Condro, Kang Dedi, terima kasih banyak. Makasih ya. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf ya. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر